Tes tes suka. Nah, sudah jam 9:30, kita mulai aja ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk presentasi. Sudah masuk belum pesen apa step apa ini presentasinya? Sudah, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Makasih sudah ikut belajar uh, tentang HTML dan CSS. Di sini saya materi ini tentang HTML dan CSS. Sebelumnya saya kenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi'i. Saya dari core team GDSI Trilogy University. Sekarang saya berkuliah di Universitas Trilogy. Mungkin di sini kalau untuk bertanya-tanya tentang apa bisa DM di Instagram saya. Ini nama Instagram saya, mungkin ada GitHub-nya. Langsung masuk ke acaranya ya. Di sini saya akan beberapa materi itu. Yang pertama pengenalan HTML dan CSS, atribut elemen, tag, image, list and link, form and table, selector, properties, modus. Tapi saya CSS itu saya ngambil selektornya saja. Nah, kalian ada yang tahu nggak itu apa itu yang HTML sih? Oh ya udah berarti padang mungkin malu untuk pada belum tahu ya. HTML atau dikenal sebagai Hypertext Markup Language merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Dengan menggunakan HTML, Anda dapat membuat halaman web menggunakan dengan teks, foto, suara, dan video.
HTML itu bukan bahasa pemrograman. HTML adalah bahasa markup yang berarti tujuan adalah untuk memberikan struktur pada konten situs web, bukan untuk mendefinisikan algoritma. Ini adalah struktur-struktur HTML. Ada doctype HTML itu untuk version HTML-nya, HTML itu ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. HTML root ini elemen dari HTML. Dan ada head itu data kepalanya. Title itu untuk halaman, nama halaman. Nah, untuk body itu untuk isi konten yang ada di HTML. Jadi itu isi-isinya ada di dalam body ini. Misalkan di sini ada heading tag, ada paragraf. Sini ada tag pembuka body, ada tag penutup body. Berikutnya apa itu CSS sih? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa untuk menggambarkan presentasi halaman web, termasuk color, layout, dan font, sehingga menjadikan kita halaman web yang dapat dijadikan sebagai pengguna. Jadi CSS itu menstylin HTML menjadi bagus. CSS itu diracik untuk membuat style sheet untuk web itu tidak bergantung pada HTML dan dapat digunakan dengan bahasa markup berbasis XML apapun. Sekarang mari kita coba memecahkan akronimnya. Cascading itu jatuhnya gaya, style itu mendesain gaya tag HTML, sheet itu menulis gaya kami di berbagai dokumen. Berikutnya ada spesifikasi HTML. Ada kebutuhan untuk berstandar spesifikasi HTML seiring berkembangnya banyak browser. World Wide Consortium atau W3C mengembangkan standar World Wide Web termasuk HTML. Standar terbaru yang sedang dikembangkan adalah HTML5. Ini sumbernya dari W3C. Anatomi elemen. Di sini tag pembuka itu ini adalah opening tag pembuka atau tag pembuka. Itu terdiri dari elemen. Misalkan kita contoh ambil P. P itu paragraf. Jadi itu P-nya itu diapit dalam kurung sudut pembuka dan penutup. Tag pembuka ini menandai di mana elemen dimulai atau mulai berlaku. Jadi ini awal mulai ya, elemen berlaku. Terus ini my cat is very grumpy itu isi kontennya. Isi konten dari elemen P itu. Kalau ini closing tag atau tag penutup. Tag penutup itu sama dengan tag pembuka, hanya saja tag ini mencetai garis miring sebelum nama elemen. Jadi sebelum nama elemen itu ada garis miring itu yang menandai tag-nya itu untuk tag penutup. Kalau dari P ke tag opening tag ke closing tag itu terus itu namanya elemen. Kalau misalkan ininya doang P itu tanpa ada slash itu opening tag. Kalau misalkan ada slash terus garis miring itu closing tag. Kalau di tengah-tengah itu konten. Kalau misalkan ini semuanya namanya elemen. Yang berikutnya nesting elemen. Elemen dapat ditempatkan di dalam elemen lain disebut bersarang. Jika kita ingin menyatakan bahwa kucing kita sangat pemarah, kita dapat membungkus kata tersebut dengan elemen strong, yang berarti bahwa kita harus memiliki format teks yang kuat. Contohnya di sini saya akan mempraktekkan ini tentang nesting elemen.
Untuk membuatnya folder itu pertama kita membuat folder. Kita di sini saya naruhnya di desktop. Kita namain apa sih, misalkan web. Di situ kita membuka Visual Code. Ini adalah text editor untuk mempermudahkan kita membuat web. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Sini kita membuka folder yang sudah saya bikin. Itu kita yang tadi naruh di desktop. Jika sudah begini, kita membuat file HTML yang benar, index.html. Nah, di Visual Code itu tidak mengetik manual. Di sini bisa otomatis dengan cara kita ketik tanda seru terus tab. Nah, terus ini sudah dibuatkan struktur HTML. Tadi misalkan my cat is strong. My cat is very grumpy. Contohnya, misalkan kita buat itu paragraf. Misalkan kucing saya sangat pemarah. Untuk melihatnya, di sini saya sudah menginstal extension yang bernama Live Server. Itu mempermudahkan untuk melihat hasil dari yang sudah saya bikin. Jadi Live Server itu kita nggak pakai refresh lagi, jadi otomatis. Misalkan kucing ganti ayam. Ini kita langsung save aja, otomatis akan berubah tanpa nge-refresh. Ini misalkan tadi net, kita di sini jadi nesting elemen itu kita strong itu bagaimana sih itu strong? Pakai apa sih strong itu? Jadinya misalkan di sini sangatnya itu saya kasih tag tadi strong. Jadinya hasilnya begini, jadinya sangatnya itu tebal. Teksnya apa kalimatnya ini, katanya ini jadi tebal tulisannya. Itu sih elemen berikutnya. Kita lanjut empty element. Nah, di sini juga tidak semua nggak ada yang nggak punya tag penutupnya. Misalkan image
tag image ini. Tidak semua elemen mengikuti pola tag pembuka, isi, dan tag menutup. Beberapa elemen terdiri dari satu tag yang biasa digunakan untuk menyisipkan, menyebarkan ke dalam dokumen, misalkan elemen image. Dia itu salah satu, ada beberapa juga yang enggak ada. Saya ambil contoh ini image-nya, image. Dia tidak ada tag penutupnya. Berikutnya atribut. Atribut itu elemen atribut berisi informasi tambahan tentang elemen yang tidak akan muncul di konten. Dalam contoh ini, atribut href dan src adalah dalam mengenal yang digunakan untuk menargetkan elemen dengan informasi. Jadi itu href itu untuk menargetkan kita mau kemana. Misalkan kita mau ke arah ke halaman berikutnya. Di sini kita hmm, akan misalnya diklik terus menuju ke halaman berikutnya. Misalkan saya ya contoh ARS-nya itu menuju ke kita contohin ARS-nya. ARS itu bagaimana sih ya? Misalkan saya akan ini aja ya. Misalkan ini tapi kita masukin ini. Terus di sini kita kasih konten misalkan email. Nah, di sini bisa sudah misalkan ada tanda klik ini bisa langsung ke halaman email. Nah, itu maksud dari href itu untuk menampilkan untuk apa yang akan selanjutnya. Terus sama juga image src itu nama filenya, nama nama filenya yang kita akan ambil. Kalau alt itu siman, misalkan untuk kalian misalkan gambarnya nggak keluar. Nah, di situ akan ada tampilan deskripsinya, misalkan simak Queen. Jadi di sini uh, gambar nggak keluar, tapi maksudnya itu apa? Gitu. Nah, ini macam-macam code editor. Sini saya menggunakan Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Notepad. Nah, kita berikut ke HTML tag. Pengenalan tentang HTML tag sama seperti dokumen bagus lainnya, dokumen HTML juga bisa terstruktur dengan baik dengan heading, subheading, paragraf, bullet point. Di sini heading itu judul. Halaman web biasa disusun menjadi beberapa bagian dengan heading. Untuk membuat heading digunakan ekspresi H, di mana ada 1 sampai 6. Jadi angka 1 itu besar, 1 sampai 6 itu kecil. Jadi semakin levelnya gede itu semakin kecil, semakin levelnya kecil terus semakin gede hurufnya. Misalkan contohnya contohnya kita H1. Salah, halo dunia. Halo dunia. Nah, di sini H1 ini besar.
coba kita bandingin sama H6. Ini sangat kecil, jauh bedanya. Jadi semakin kecil angkanya, semakin besar. Semakin besar angkanya, semakin kecil. Habis heading itu kita akan komen. Komen itu adalah catatan dalam kode. Menjelaskan fitur penting decoder. Komen itu tidak berefek sama codingannya. Misalkan di sini saya namain saya komenin ini paragraf. Nah, di sini di hasil output ini tidak berefek sama codingannya. Jadi ini untuk apa aja gitu. Terus berikutnya text format. Ini adalah macam-macam formatting dari teks. Ada bold itu untuk menghitamkan sama kayak strong. I itu inline itu jadi italic itu untuk memiringkan tulisan agak miring. Kalau underline itu untuk jadi teks terus di bawahnya ada garis bawahnya itu kayak penghapus gitu. Ini macam-macam ada banyak. Misalkan kita contoh itu kita bikin garisnya itu miring. Misalkan ini sayangnya itu jadi tulisannya bagaimana ya. Nah, jadinya hasilnya itu gini. Jadinya italic itu untuk memiringkan atau kalimat. Terus berikutnya inserting image text, di mana menunjukkan lokasi file. Atribut width and height. Width itu panjang, ini tinggi. Dapat digunakan untuk mengatur ukuran gambar. Border itu untuk batas tebal pixel di sekeliling gambar. Misalkan kita gambar misalkan kita gambar ini, kita masukkan ke dalam folder yang tadi, terus kita bagaimana sih hasilnya image itu untuk memasukkan gambar. Image itu ini source itu kan tuh image file image file. Ini berarti file yang gambar yang ingin dimasukkan. Misalkan tadi udah ada filenya saya nih. Terus alt itu mendeskripsikan maksudnya apa. Misalkan gambar abu-abu. Nah, hasilnya itu gini. Kenapa ini sangat gede?
karena di sini saya belum styling menggunakan CSS. Nah, di sini saya akan menggunakan CSS itu eksternal CSS, jadi di luar dari file HTML. Nah, saya bikin file style.css. Sini jangan lupa untuk link untuk biar kepanggil itu CSS-nya, style.css. Ini kita akan gambar sawitnya sekarang. Nah, jadi ini misalkan ininya terus hacknya tingginya itu akan 80. Jadi itu persegi, jadinya itu ini sebagai tag, ini sebagai untuk menaruh file atau untuk menaruh file gambar yang ingin dimasukkan ke dalam website. Alt itu untuk deskripsi image. Misalkan di sini misalkan fotonya gambar nggak keluar, di situ ada tulisan abu-abu untuk mendeskripsikan gambar itu apa. Selanjutnya itu ini tadi link, anchor link, mungkin Anda berpindah tuh. Hyperlink itu tadi untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, bisa suara, bisa mengirim email, untuk bisa mengunduh file, dan banyak lagi. Tadi saya sudah mencontohkan langsung ke email. A itu sebagai anchor tag, HF itu target tag. Target tag kita ini mau kemana filenya. Nah, target itu taruh di sini nama file. Misalkan kita mau ke halaman berikutnya, bisa ke halaman indeks, misalnya halaman dashboard. Nah, di sini berarti dashboard.html. Jadi akan berpindah dari halaman indeks ke halaman dashboard. Terus di sini untuk teks, untuk biar gampang dikayak, misalkan ada tulisan sama kayak tadi. Nih. Ini biar di sini ada teks, biar di sini ada tanda klik langsung menuju ke halaman berikutnya yang ingin kita arah mau mana halaman ini. Itu fungsi dari hyperlink. Ini syntax cara penulisannya. Terus list itu ada dua macam, ada order list, ada unordered list. Order list itu item yang hasil itu angka, misalkan gini, OL, terus ini list item, misalkan di sini
yang mana yang tuh? Jadi itu list ini menggunakan order list itu kayak gitu kan macam-macam ayam yang macam-macam makanan macam makanan itu apa aja adanya ayam misalkan berikutnya bebek. Nah gini hasilnya kalau misalnya menggunakan order list untuk memudahkan biar kita nggak ketik satu-satu ini OL titik gimana ya titik bintang 5 misalkan kita ketik ya begitu saya lupa ininya caranya biar mempermudahkan biar nggak ketik satu-satu. Kalau misalkan tadi unordered list itu berupa item simbol-simbol kayak ini bulat-bulat kan unordered list itu nah di sini hasil itu jadi ini kalau misalkan menggunakan order list itu hasilnya huruf kalau misalkan unordered list itu hasilnya bulat. Berikutnya ini syntax cara penulisannya begini sama kayak tadi ini sebagai tag untuk membuat order list tag pembuka ini tag pembuka untuk mengisi item apa aja yang kita ingin diisikan kontennya misalkan kayak tadi ayam itu ini tag penutupnya dari item ini tag penutup dari order list ini text item. Berikutnya unordered list syntax unordered list syntax ini cara penulisannya unordered list sama kayak tadi ini unordered list tag pembuka ini list item untuk mengisi item-item tag pembuka ini itemnya ini teks penutupnya ini teks penutup untuk ini unordered list. Berikutnya form itu elemen HTML mewakili bagian dokumen yang berisi kontrol interaktif untuk mengirim informasi. Elemen form itu berikut untuk membuat form ini kita bisa menggunakan beberapa ini ada input, text area, button, select, option, field, sheet, and label. Misalkan kita membuat form login. Kita membuat form login. Ini saya komenkan sini. Jadi sini habis komen itu
outputnya itu tidak akan kebaca, jadi menjadi hilang. Sini kita akan membuat form login. Mungkin lain bisa mengikutkan. Ini title itu nih untuk membuat nama halaman. Misalkan ini namanya dokumen, misalkan belajar web, web. Di sini akan berubah. Terus ini saya kasih komen biar tahu. Ini kita buat form. Yang pertama itu kita sudah membuat style CSS untuk men-styling. Untuk men-styling form login. Di sini kita membuat div dulu. Div itu untuk mengkelompokkan. Kita bikin kelas misalkan container. Ini kita membuat judulnya menggunakan satu. Misalkan kita namanya login. Login. Ini hasilnya, inputannya. Terus kita membuat kotak form login. Di sini kita harus pakai tag form. Untuk membuat form ini harus menggunakan tag form. In action itu untuk kayak tadi kayak href itu untuk action itu untuk berpindah ke halaman berikutnya, halaman lainnya. Terus ini udah bikin form, kita membuat label itu untuk memberikan keterangan teks pada halaman form. Label misalkan kita username terus kita membuat kotaknya itu menggunakan untuk mengisi datanya itu kita menggunakan input. Tipenya itu kita menggunakan teks. Tipenya itu bermacam, ada tipe teks, ada tipe date. Nah, di sini saya menggunakan tipe teks karena untuk menulis teks. Misalkan date itu untuk tanggal ini. Kita di sini langsung klik saja. Gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe teks saja. Habis itu kita username dan membuat label berikutnya untuk namanya password. Hasil ini. Terus kita membuat input.
input kita di sini tipenya itu menggunakan tipe password. Jadi ininya tidak akan muncul teks ya, nggak keluar gini. Ini akan berbut kayak kalian isi itu tidak ketahuan. Akan kayak gitu. Ini kenapa ke samping ya? Karena untuk biar ke bawah itu menggunakan BR. BR itu break untuk biar tidak ini tidak ke samping, biar ke bawah ke paragraf baru, membuat paragraf baru. Begini jadinya. Terus kita membuat button untuk tombol itu menggunakan text button. Terus kita namain login. Hasilnya begini. Jadi button ini. Terus biar ke bawah kita menggunakan BR. Posisi di bawah. Ini membuat form login. Terus kan gini saja. Terus kita biar cantik, biar bagus, kita menggunakan CSS biar tampilannya bagus. Di sini untuk menormalkan, ini kan sini ada ininya, ada jarak. Normalin itu kita menggunakan bintang untuk mendefaultkan. Nah, kita margin. Margin itu untuk mengatur tepi garis luar. Marginnya itu kita 0. Jadi tepi luarnya, garis luarnya. Terus habis itu kita nambah padding. Padding itu jarak dalam di antara konten dengan bingkai. Ini kita kenal lagi. Jadi itu menormalkan. Terus outline itu garis bingkai. Terus ini kasih 0 biar normalkan. Terus kita menggunakan font family itu menggunakan sans serif. Berubah tuh font family-nya. Terus mungkin posisinya itu kita atur. Kita manggil nama kelasnya itu container, biar yang kelas container itu ikut semua. Ini kelas ini ikut semua, biar tidak satu-satu label, biar nggak stylein satu-satu. Container nama kita position menggunakan absolute. Terus leave 50%. Leave itu penempatan objek mulai dari jarak tepi kiri. Kita bikin 50%.
Terus kita top itu penempatan objek mulai dari tepi atas layar. Itu kita kasih 50. Terus kita translator itu membuat efek rotasi dan animasi pada suatu objek. Kita bikin minus 50. Terus 50. Biar posisi tengah. Padding itu mengatur posisi konten dengan satuan pixel. Kita menggunakan pixel. Mana persen? Kan 20 px dan 20 px. Terus 25 px. Terus width-nya itu 300. Width itu mengatur lebar jarak objek. Itu kita mendesain kontainer ininya A1. Ini A1 untuk mengstylin nih A1 nya itu. Teks alik itu memposisi teks ada untuk memposisikan teks kita. Teks alik terus lift sebelah kiri. Terus color, kita colornya misalkan pakai ini, jadi berubah warna. Untuk merubah warna gini terus margin button itu untuk jarak dalam bagian bawah dalam satuan pixel. Tuh kita kasih 30 px. Ini jarak ini. Terus text transform kita pakai uppercase. Nah, terus kita border bottom itu memberikan garis bingkai pada bagian bawah. Misalkan kita px 4 px pixel, kita di solid, garisnya itu kita masih dengan apa, jadi garis ini margin bottomnya. Ini 4 px itu untuk ketebalan dari garis ini, akan kasih 9 sananya tebal untuk ketebalan dari garis. Tempat aja tebal. Terus kita mendesainnya hasil sementara. Terus kita mendesain labelnya ini. Terus kita sama container kita menggunakan selector class label. Kita teks alik untuk mengatur posisi teks.
kita lift, terus colornya itu sama kan. Yang mungkin green biar enak dilihat. Terus kita membuat kolom inputannya biar ini jadi bagus. Pertama kita container form input sini kita widthnya itu kalkulasinya 100%, ini 20 px. Terus padding, nah hasil begini. Jadi ini untuk lebarkan nih apa namanya form inputnya. Terus padding itu kita 8 px dan 10 px. Terus margin bottom 15 px untuk jarak ini. Dari ini ada jaraknya tuh 15 px 15 pixel. Terus bordernya kita nonin di sini, tidak ada garis yang tadi, cuma ininya saja, tulisannya saja. Terus background color itu kita 15 px. Bukan 15 px, transparan, jadi nggak ada transparan. Terus border bottomnya bottomnya 2 px solid, sama warnanya itu apa, ini ada garis untuk bagian bottom. Terus colornya itu clean green. Terus font size-nya, ukuran size itu kita 2 px. Ukuran ininya ini warna itu 2 px. Ukuran ini, ukuran inputannya, isi inputan. Jadi ini color ini untuk isi warna. Terus tombol kita mendesain buttonnya, container font namanya button itu. Terus width 100%, ini lebar ini. Terus paddingnya 5 px 0.
Ini panjang nih, ini kan kelebar, ini ke bawah. Terus bordernya tidak ada, bordernya non, tidak ada tadi garis tepinya. Terus kita kasih warna background color untuk kotak ini permanen. Terus kita font size nya untuk kurang font size itu kita mulai 8px aja biar ini lebih gede. Terus colornya itu color tulisannya green, tapi selera teman-teman ya. Nah ini hasilnya untuk button. Nah ini hasilnya tampilan login. Misalkan di sini kurang menarik, saya nggak kasih apa namanya background ininya. Ini tambahin background. Jadi HTML di CSS itu tinggal sesudah ini kita menambahkan backgroundnya body itu untuk semuanya yang ada di body. Jadi gambar itu seluruh body. Habis kita menggunakan height tingginya berapa? Tingginya 100 h. Height terus background image-nya ini URL. Ini jadinya gambar atau file yang ingin kalian ini apa, akan kita menggunakan Dusty. Terus background size itu cover itu untuk biar ini full, ini biarkan gambarnya gede, misalnya gambarnya gede bisa selingkaran ini, bisa seperti ini. Akan contoh gini tuh. Terus background position, terus enter, terus background repeat, kita pakai no repeat. Nah mungkin nih ininya kurang menarik, bisa diganti jadi blue. Yang kelihatan blue hitam juga kan nggak kelihatan. Misalkan warnanya red, black ya, tulisannya nah, sudah jadi loginnya. Inilah login. Misalkan kita coba ya, ini kan misalkan actionnya, misalkan di sini saya bikin file lagi, misalkan home.html untuk biar berpindah halaman index ke halaman berikutnya.
Misalkan ini masukin ke tujuannya, misalkan kita login sana, misalnya menulisnya terus passwordnya apa, jadi ini langsung menuju ke halaman berikutnya. Inilah tam, apa, tampilan dari form. Di sini form itu kita menggunakan form login. Nah, berikutnya itu kita membuat tabel. Tabel adalah representasi data dalam baris dan kolom. Sungguh itu lebih seperti spreadsheet dalam HTML. Dengan bantuan tabel, Anda dapat mengatur data seperti gambar, teks, tautan, dan sebagainya ke dalam baris dan kolom sel. Untuk membuat tabel dalam halaman, Anda perlu menggunakan teks. Yang paling penting adalah teks tabel yang merupakan wadah tabel. Ini kita, mungkin saya sini sudah membuatnya tabel. Cara pembuatannya itu mungkin di tampilan sini kita membuat tabel. Terus di sini terus border, kita membuat border satu untuk membuat apa, garisnya border. Terus kita membuat th, ini sintaknya. Terus tr, tabel row. Di dalam tabel row itu ada tabel head. Itu ini untuk mengisi apa item-item. Misalkan ini kita ambil di th itu, misalkan tanaman bulan 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 bila sudah saya bikin, tr itu tabel row, th itu tabel head. Jadinya itu
tabel head itu bagian sini. Nih, bikin bagian ini tabel head. Head itu atas berarti bagian. Terus ini ada. Terus untuk nambahin misalkan tadi sama head itu misalkan bulan apa kan. Terus isi tabel D itu kayak tabel body. Jadinya itu isi apa yang di bawahnya itu tabel D. Ini saya centang untuk membuat tabel. Ada tabel row, ini untuk ini untuk tabel head untuk head bagian atas, tabel itu untuk bagian di bawahnya itu. Di bawah ini kan TD nya Januari, berarti posisi ini saya akan ganti Februari, otomatis ganti. Terus misalkan di sini kita kasih warna. Nah, di sini saya menggunakan kan ada beberapa macam style CSS menggunakan inline, eksternal, sama internal. Di sini inline itu satu bagian sama teks HTML. Jadi saya menggunakan contoh inline kan warnanya blue, ini warna blue violet. Di sini nggak bisa. Ini bagian sini nggak bisa. Nah, ini lah buat table. Berikutnya kita materi berikutnya ini tentang selektor. Selektor itu bagian CSS. Nah, tadi saya menggunakan selektor class. Jadi itu mengambil kodenya itu misalkan selektor kelas itu namanya misalkan container. Nah, container itu ini container. Jadi untuk mengambil atau membaca HTML kelas itu sektor itu kelas itu menggunakan tanda titik. Saya mengambil kalau untuk sektor tag itu cuma ininya saja, misalkan H1 dan saja tanpa menggunakan titik. Nah, di sini kita kita akan menyimpulkan semuanya sudah yang kita bikin. Ini ada yang bisa nggak bikin begini? Halo, apa kita bareng-bareng aja ya? Mungkin kita untuk kesimpulan semuanya kita akan membuat semuanya dari misalkan membuat paragraf gimana untuk menyimpulkan kita ini saya sudah membuat hasilnya ini.
Mhm. Jadi saya sudah membuatnya. Jadi ini kesimpulan semuanya di sini tadi kita kan belajar heading itu apa. Ini hasilnya begini. Saya mulai saya menggunakan web server biar memudahkan. Ini Ini sini saya jelaskan. H1 itu kan tadi kan heading 1. Misalkan di sini kita ganti armada hampir. Di sini berubah menjadi kecil. HR itu untuk horizontal rule, untuk membuat garis ini. Contoh misalkan saya komen. Nah, itu untuk membuat horizontal. Misalkan kalian membuat garis itu menggunakan HR saja. Nah, di sini ada buat heading. Kita menggunakan heading. Kita menggunakan H2 buat. Terus di sini misalkan kayak paragraf nih. Saya udah membuat paragraf nih. Misalkan di sini kita mau italic. Italic itu di sini. Dan dollar itu kita jadikan italic. Nah, jadi nih. Terus misalkan ininya bold strong. Strong. Misalkan strong itu ipsum. Nah, ipsumnya itu jadi item. Kita simpulan aja nih ya. Nah, di sini or class itu nih headingnya UL underline nih. US list item. Di sini ini ada. Misalkan di sini ganti list. Misalkan di sini OL OL menjadi jadi 1 2 3, jadi angka. Kalau misalkan order list itu bulat. Kalau unordered list itu angka. Coba dah, saya tahu salah. Benar. Order list itu item atau nomor angka. Kalau misalnya ini unordered list itu bulat item. Terus break itu tadi kan untuk membuat paragraf baru. Misalkan di sini saya akan break BR. Nah, otomatis yang ini akan ke bawah bikin paragraf baru. Misalkan di sininya nggak ada BR, maka akan tersambung. Di sini saya tadi ini membuat label search image, membuat form, membuat label itu ini. Terus input ini placeholder itu nih kata
kata cari kata kunci. Button ini untuk menampilkan gambar. Untuk mengupload ke output ke website ini gini, image search, nama file apa yang ingin, nama fotonya apa, terus ini alt-nya misalnya nggak ada gambarnya, itu deskripsiin misalkan ini width panjangnya, ini atur posisi apa, ukuran gambarnya, ini styling ini menggunakan padding top 2 rem PR biar ke bawah, terus href itu link yang ingin arah kemana, kayak tadi email, di sini misalkan email ini teksnya, ini nama linknya untuk ke halaman berikutnya. Di sini hr itu membuat horizontal garis. Ini tadi kesimpulan untuk membuat nih apa, form. Ini button. Itu sih apa kesimpulan dari semua yang sudah dipelajarin. Mungkin ada yang mau nanya. Itu sih sudah materi yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang nanya, ada yang kurang paham apa gimana? Apa ada yang kurang jelas apa gimana? Nanya aja nggak apa-apa. Meta itu ini untuk tampilan ke browser, nama viewport tuh portnya, terus konten itu kita ini ukuran layarnya itu segini width, nah sesuai device layarnya, itu sih yang saya paham. Apa ada lagi? Pertanyaannya mungkin ada. Bentar ya. Apa itu semantik elemen dalam HTML? Yang saya tahu
semantik elemen. Bentar ya. Saya saya sih belum sampai sepaham semantik sih. Saya baru juga belum terlalu paham sama semantik. Mohon maaf ya. Nah, untuk jawabannya itu mungkin saya belum terlalu paham sama semantik, jadi saya nggak bisa menjawab. Text strong, bedaan text strong sama empathize, empathize dan bold. Yang saya tahu ya, itu fungsi text strong itu tampilan website akan sama persis seperti text bold. Tetapi bedanya text strong itu membuat import dan teks, yaitu berfungsi sebagai SEO, search engine optimizer atau mesin pencarian. Karena teks menggunakan teks strong akan menjadi keyword yang akan diindeks oleh web crawler. Kalau misalkan empathize itu EM itu singkatan dari Traces Empathize. Apa sih itu? Untuk menandai bagian teks yang perlu ditekankan. Teks M akan ditampilkan dengan huruf miring, berarti sama dengan I, italic. Tapi penekannya itu kata, sedangkan I itu untuk kata asing yang mengucapkan berbeda, cuma teks M jarang digunakan. Untuk B, itu sih perbedaannya. Lalu text font, bagaimana cara menggunakannya? Ukuran person pada untuk text font itu kan bermacam, ada font size, font family. Nah, font size itu kan tadi menggunakan persen. Nah, itu kira-kira saja. Ini pantasnya itu berapa ukuran untuk tampilan ini. Untuk font family itu untuk misalkan kita untuk menggunakan font apa, misalkan kayak kalau di Word itu kan kayak apa, Times New Roman begitu sih. Untuk bermain, maksudnya untuk bermain ukuran itu shortcut ya bagaimana? Gimana ya? Ukuran apa ya, Kak? Ukuran itu shortcut. Mungkin ada lagi. Untuk yang Kak Albert Tanjung itu, maaf, maksudnya bagaimana ya? Ukuran itu bermain, ukuran itu shortcutnya bagaimana? Apa bisa? Apa itu intinya? Saya kurang paham deh. Apa ada lagi apa gimana? Kalau misalkan udah nggak ada lagi, mungkin saya izin share screen untuk absen. Ini jangan lupa di absen ya, di scan. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin di linknya itu ada di komen. Mungkin
Nah, misalkan ini ada pertanyaan, perbedaan antara internal, eksternal, dan inline. Yang tadi kan internal itu kita inline, eksternal. Inline itu jadinya tuh kita nulis di dalam strukturnya, di dalam struktur dari HTML inline. Mungkin tadi. Hmm. Misalkan ini, ya bisa menggunakan CSS itu di dalam inline-nya HTML. Kalau eksternal itu eksternal, internal itu menggunakannya di sini style apa, terus yang ingin di ini misalkan background dan color. Nah, ini kita nulisnya di sini kalau misalkan eksternal itu membuat file CSS itu di luar dari struktur dari HTML. Nah, Pak, di luar dari file dari HTML. Itu sih yang saya tahu ya. Mungkin nih absennya ada di komen sudah dikirim sama Kasri. Mungkin sudah tidak ada nanya lagi, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi jangan lupa kita kalau bisa nyalain kamera ya untuk foto bareng-bareng. Apakah pada bisa atau tidak? Kalau enggak, saya langsung saya screenshot. Kalau ada yang bisa off online offline kita foto 3 2 gaya 3 2 1 lagi. Ayo yang belum, apa udah semua? 3 2 1. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata apa, kata-kata saya yang kurang jelas apapun. Maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.